Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Nuraza Fatinah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Melanie Klein, yaitu tentang riwayat singkat, memiliki pengalaman tidak mengenakan sebagai anak, teori objek, relasi, dan pentingnya 5-6 bulan dalam kehidupan bayi. Ya, langsung saja kita masuk ke riwayat singkat Melanie Klein. Melanie Klein lahir pada tanggal 30 Maret 1882 di Wina, Austria. Ia anak bungsu dari 4 bersaudara. Kelahirannya tidak direncanakan. Keluarganya tidak pro-agama ataupun anti-agama. Ayahnya memberontak terhadap agama Yahudi Ortodoks. Melanie Klein mempunyai suami yang bernama Arthur Klein dan memiliki 3 anak, yaitu Melita, Hans, dan Eric. Melanie Klein sangat dekat terhadap kakaknya yang bernama Sidoni. Namun sayang, saat Klein berusia 4 tahun, kakaknya yang bernama Sidoni meninggal dunia. Dan setelah kakaknya Melanie Klein yang bernama Sidoni meninggal, Melanie Klein tersebut dekat terhadap kakak yang laki-laki yang bernama Emmanuel. Melanie Klein sangat terobsesi dengan kakaknya, Emmanuel, sehingga Melanie Klein sangat susah untuk membina hubungan terhadap laki-laki lain. Saat Melanie Klein berumur 18 tahun, ayahnya meninggal. Kemudian saat Melanie Klein berumur 20 tahun, kakaknya yang bernama Emmanuel meninggal dunia dan sangat mengguncang Melanie Klein. Ya, itu saja dari riwayat singkatnya. Sekarang kita membahas tentang hubungan antara orang tua dengan Melanie Klein. Hubungan orang tua dengan Melanie Klein sangatlah tidak sehat, bahkan berakhir dalam tragedi. Melanie Klein merasa bahwa ia ditelantarkan oleh ayahnya yang dingin dan tidak ramah. Namun walaupun begitu, ia sangat mengidolakan ibunya. Tetapi Melanie Klein merasa ibunya sangatlah kaku. Oke, setelah itu kita akan membahas teori objek relasi. Teori ini tentang ketidaksadaran berfokus pada hubungan antara ibu bayi daripada ayah bayi, dan mengilhami konsep sentral sekolah hubungan objek dalam psikoanalisis. Klein menekankan pentingnya 4 atau 6 bulan pertama setelah kelahiran. Teori hubungan objek adalah variasi dari teori psikoanalistik yang kurang menekankan pada dorongan berbasis biologis seperti id, dan lebih penting pada pola hubungan interpersonal dan konsisten, misalnya menekankan keintiman dan pengasuhan ibu. Ahli teori relasi objek umumnya melihat kontak manusia dan kebutuhan untuk membentuk hubungan, bukan kenikmatan seksual, sebagai motivasi utama perilaku manusia dan dalam pengembangan kepribadian. Dalam konteks teori relasi objek, istilah objek tidak mengacu pada entitas mati, tetapi pada orang lain yang signifikan dengan siapa seseorang berhubungan, biasanya ibu, ayah, atau pengasuh utama seseorang. Dalam beberapa kasus, istilah objek juga dapat digunakan untuk merujuk pada bagian dari seseorang, seperti payudara ibu atau representasi mental dari orang-orang terdekat. Jadi selanjutnya yaitu 5-6 bulan pertama bagi kehidupan bayi. Ya, 5-6 bulan pertama itu bisa disebut posisi depresi. Melanie Klein pertama kali menulis tentang posisi depresi pada tahun 1935. Ini adalah istilah yang dia gunakan untuk menggambarkan tahap perkembangan yang terjadi pada tahun pertama bayi, setelah posisi paranoid skizoid primer. Dia menyebut kedua keadaan pikiran ini posisi daripada tahap, karena dia mengatakan bahwa itu bukanlah tahapan yang kita lalui, tetapi posisi atau cara keberadaan yang kita goyangkan di antara sepanjang perkembangan dan ke dalam kehidupan dewasa. Posisi depresi pertama kali terwujud selama penyapihan sekitar 3-6 bulan, ketika seseorang anak mulai memahami realitas dunia dan tempatnya di dalamnya. Inti dari posisi depresi adalah kehilangan dan duka.
berduka karena pemisahan diri dari ibu, berduka atas hilangnya fantasi narsistik di mana ego anak adalah dunia, berduka atas objek yang dilukai atau dihancurkan melalui agresi dan iri hati. Tetapi, dari reruntuhan pertama muncul perasaan bersalah, kemudian dorongan untuk perbaikan dan cinta. Dalam posisi depresi, seorang anak belajar berhubungan dengan objeknya. Dengan cara yang benar-benar baru, ia memiliki lebih sedikit kebutuhan untuk pemisahan, introyeksi dan proyeksi sebagai pertahanan dan mulai melihat realitas dalam dan luar dengan lebih akurat. Sebagian objek sekarang dipandang sebagai orang utuh, yang memiliki hubungan dan perasaan sendiri. Ketidakhadiran dialami sebagai kerugian dan bukan serangan penganiayaan. Bukannya marah, bayi justru merasa sedih. Sekitar 3 bulan bayi mulai menangis. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Melanie Klein.